Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fiana Fialia. Dan di video kali ini kita akan mereview materi AKSK untuk pertemuan ketiga. Di AKSK untuk pertemuan ketiga ini ada beberapa materi yang kita bahas, yaitu tanggung jawab auditor, asersi manajemen, tujuan audit, bukti audit yang cukup dan tepat, prosedur audit, program audit, dan yang terakhir yaitu jenis bukti audit. Yang pertama yaitu tujuan audit. Apa sih tujuan audit itu? Tujuan audit itu untuk memberikan pendapat auditor berupa opini kepada pengguna laporan keuangan atau users mengenai apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Dan apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya opini dari auditor itu akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju terhadap laporan keuangan manajemen. Nah, untuk membangun tujuan audit itu ada beberapa tahapan. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama memahami tujuan tanggung jawab atas audit, yang kedua mengelompokkan laporan keuangan dalam siklus, yang ketiga mengenali asersi manajemen tentang laporan keuangan, dan tahapan yang terakhir yaitu mengetahui tujuan audit spesifik terkait kelompok transaksi, akun, dan pengungkapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab atas audit. Nah, di dalam audit itu ada 3 pihak yang terlibat, yaitu manajemen, users, dan auditor. Yang masing-masing pihak itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Si users ini bertanggung jawab untuk menggunakan laporan hasil audit dengan tepat agar dapat menilai kinerja perusahaan itu dengan benar. Kemudian tanggung jawab untuk manajemen. Manajemen ini bertanggung jawab dalam melakukan penerapan kebijakan akuntansi yang tepat dan baik. Nah, manajemen ini dalam melakukan penerapan kebijakan ini bebas, tapi harus sesuai dengan standarnya. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam menjaga pengendalian internal yang memadai. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan laporan keuangan yang diterbitkan, baik triwulan, semesteran, maupun tahunan. Nah, ini contoh dari surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian milik PT Bank Mandiri. Nah, ini contohnya surat tanggung jawab dari manajemen. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab dari auditor. Tanggung jawab dari audit itu untuk memvalidasi bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik dia itu disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan ini tadi sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, kan auditor ini bertanggung jawab dalam memberikan opini. Jika di dalam melakukan audit ini tadi auditor melakukan kesalahan, auditor ini akan dituntut oleh organisasi profesi auditor. Selain bertanggung jawab dalam memberikan opini, auditor ini juga bertanggung jawab dalam melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Jadi, jika auditor itu dalam melakukan audit menemukan kesalahan, dia akan memberikan informasi kepada manajemen dahulu. Dan jika manajemen berkenan untuk membenarkannya, maka bisa saja opini yang ditimbulkan akan menjadi WTP. Kemudian selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk mendeteksi kesalahan material yang tidak sengaja, mendeteksi penipuan materi yang disengaja, dan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang relevan dengan klien. Maksudnya itu yaitu auditor harus mendapatkan bukti dan melakukan prosedur audit itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam melaksanakan audit, auditor itu harus memiliki dan menjaga sikap skeptisme profesionalismenya. Skeptisme ini terdiri dari 2 hal, yaitu sikap yang selalu mempertanyakan, sikap yang
yang tidak terlalu puas akan bukti-bukti yang diterima. Jadi harus mencari sampai auditor ini puas dengan hasilnya. Nah, kemudian agar bisa skeptisme ini agar bisa untuk mengevaluasi bukti audit yang diperoleh secara kritis. Elemen dari skeptisme profesional ini ada beberapa, yaitu pola pikir bertanya, penangguhan pengambilan keputusan, pencarian data atau informasi yang secara lengkap dan detail, pemahaman antar pribadi, otonomi, dan secara percaya diri. Sikap skeptisme profesional tadi itu merupakan bagian pertimbangan dari pertimbangan profesional atau professional judgment. Nah, elemen dari proses pertimbangan profesional judgment yang efektif itu tadi, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta, informasi, dan mengidentikannya ke dalam literatur yang relevan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengidentifikasi alternatifnya. Yang keempat, membuat keputusan. Dan yang terakhir, mereview atas kelengkapan dokumen dan memberikan kesimpulan yang rasional. Kerangka ini tadi itu akan membimbing auditor agar dapat memberikan pertimbangan profesional yang tepat saat melakukan pengauditan. Nah, tahapan yang kedua dalam membangun tujuan audit yaitu mengelompokkan laporan keuangan ke dalam beberapa siklus. Jadi, laporan keuangan yang diaudit tadi akan dibagi menjadi beberapa segmen dan komponen yang lebih kecil. Pembagian ini bertujuan untuk membuat audit lebih mudah dikelola dan dapat membantu dalam memberikan tugas kepada anggota tim audit yang berbeda. Cara untuk membagi audit yaitu dengan berdasarkan jenis atau kelas transaksi dan saldo akun yang terkait erat dalam segmen yang sama. Nah, siklus transaksi merupakan cara utama untuk mengatur audit dan diberlakukan secara independen sejauh praktis untuk mengelola audit yang kompleks secara efektif. Nah, laporan keuangan tadi akan dibagi menjadi 6 siklus. Yang pertama yaitu capital acquisition and repayment cycle, dan yang terakhir yaitu sales and collection cycle. Nah, dari siklus-siklus ini akan dibagi menjadi beberapa transaksi. Nah, transaksi itu tadi akan dibagi menjadi beberapa akun. Tujuan pembagian ini agar dapat mempermudah auditor dalam melaksanakan pengauditan laporan keuangan. Nah, tahapan yang ketiga dalam membangun tujuan audit yaitu mengenali asersi manajemen tentang laporan keuangan. Asersi manajemen berdasarkan standar auditing nomor 315 merupakan representasi manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Jadi sudah tugas auditor untuk memvalidasi asersi manajemen tersebut. Terdapat 3 kategori asersi. Yang pertama yaitu kelas transaksi dan peristiwa, yang kedua saldo akun, yang ketiga penyajian dan pengungkapan. Yang pertama asersi atas transaksi. Ada 5 macam. Yang pertama keterjadian, maksudnya yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Jadi transaksi itu memang sudah benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu kelengkapan. Kelengkapan maksudnya semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Jadi tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Jadi harus lengkap. Yang ketiga, akurasi. Akurasi itu maksudnya jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang tercatat telah dicatat dengan tepat dan tepat. Kemudian yang keempat, bisa batas. Bisa batas maksudnya yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Jadi antara tanggal 1 Januari sampai akhir periode. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi maksudnya yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar dan sudah sesuai dengan standar. Kemudian asersi atas saldo akun. Ada 4 macam, yaitu keberadaan, maksudnya keberadaan itu aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas ada. Persamaan akuntansinya harus ada. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Yang kedua, hak dan kewajiban. Maksudnya yaitu entitas memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan kewajiban adalah kewajiban entitas. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan semua atas aset, kewajiban, dan ekuitas harus dicatat yang sudah
ada aset tersebut yang sudah seharusnya. Kemudian penilaian dan alokasi, maksudnya yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap penyesuaian penilaian yang dihasilkan dicatat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, asersi atas penyajian dan pengungkapan. Ada 4 macam, yaitu kejadian dan hak dan kewajiban. Maksudnya yaitu peristiwa, transaksi, dan hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua yaitu kelengkapan. Maksudnya yaitu semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan. Jadi harus ada bukti-buktinya. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi dan pemahaman. Maksudnya informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan diungkapkan dengan jelas di dalam CALK. Akurasi dan penilaian. Maksudnya yaitu informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Jadi nggak boleh ditambah-tambahin atau dikurangi juga. Kemudian tahapan yang terakhir ini akan dibahas pada video part kedua. Sampai jumpa.